tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, sambil meraba-raba ia harus mencari. Saya ingin urapan seperti urapannya Paulus nih. Kalau ketemu dukun, buta kamu. Ini pasti ini jadi pendeta yang terkenal di mana-mana, yang akan diundang gereja-gereja. Bahkan masuk TV. Tapi kalau tujuannya untuk itu, ya hati kita jadi nggak murni. Ini tujuannya Paulus ngomong seperti ini supaya nama Yesus dimuliakan, supaya orang itu dari Yesus mata hatinya dibuka kembali, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita hamba Tuhan nggak seperti itu. Dulu awal-awal pelayanan itu saya suka sekali berdoa. Saya hari itu berdoa bisa 6 jam, 8 jam karena belum pelayanan, mempersiapkan untuk pelayanan. Dan saya ternyata dipersiapkan itu selama bertahun-tahun. Sebelum terjun real dalam pelayanan, ngelayanin orang itu kerjaan saya hanya berdoa. Berdoa di bukit doa, di rumah doa, di Kota Bunga itu, di villa itu saya berdoa hampir setahun lebih. Doa puasa tiap hari. Di bukit doa Sion di Malang itu hampir 1 tahun juga. Kerjanya berdoa, puasa. Ternyata memang itu diizinkan Tuhan untuk mempersiapkan untuk pelayanan sampai hari ini. Dulu hampir setiap hari saya berpuasa, berat saya hanya 53 tahun, tapi mujizatnya setelah menikah sekarang beratnya jadi 80 kilo. Dulu beratnya 52, 51 sebelum nikah, setelah nikah karena makmur, hidup enak, ada yang memperhatikan, beratnya naik jadi 81 kilo. Dan sampai hari ini perlu diet ketat. Sekarang buka di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19. Ini juga masih berbicara tentang pekerjaannya roh jahatnya. Ini anak-anak Skewa nih ceritanya nih. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ini dari kata-katanya ini ketahuan orang nggak kenal Tuhan ini. Dari kata-katanya ini orang kan ngawur sekali. Nggak kenal pribadi Yesus nih. Aku menyembah kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Mana ngerti dia orang kayak begini nih. Ini hanya pakai nama Tuhan untuk kepentingannya dirinya sendiri aja. Tapi apa yang dialami? 14 mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari imam kepala Yahudi bernama Skewa. Nih bayangin Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik nih. Mereka yang melakukan itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa. Ini anaknya imam kepala Yahudi loh. Terus baca ayat 13. Ini kan ayat 14. Ayat 13 perhatikan baik-baik. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling itu menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan bersukatanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus diberikan Paulus. Bapaknya ini kepala imam Yahudi, anaknya jadi tukang jampe, tukang dukun. Tapi apa yang terjadi ini? Ini kan jadi, kalau jadi imam kepala bayangin. Makanya ini juga saya sebagai hamba Tuhan juga harus koreksi diri. Apalagi yang pelayanan yang terlibat dalam pelayanan apapun, juga harus koreksi diri. Jangan sampai kita melayani pekerjaan Tuhan, karena beda sekali melayani Tuhan dan melayani pekerjaan. Kalau melayani Tuhan itu Bapak Ibu duduk bersimpuh di kamar doamu, kunci, matiin HP-mu, nyembah Tuhan, kenalin isi hati Tuhan, itu melayani Tuhan. Tapi kalau melayani pekerjaan itu Bapak Ibu terjun ke dalam pelayanan. Mau caring, mau khotbah, mau ngonselingin orang, mau pelayanan di gereja, itu namanya pekerjaan Tuhan. Karena banyak orang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, anaknya nggak diperhatikan, jadi imam kepala Yahudi, mengikuti rutinitas agamawi mereka, anaknya jadi tukang jampi. Bayangin ini. 15. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Ngeri nggak ini? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, siapa kamu? Ujung-ujungnya aja kaget nih kan nyebut nama. Tapi setan kan juga lebih pintar. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkan sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Dipermalukan setan loh ujungnya. Bayangin, kalau Bapak itu ini dibikin drama, ini seru banget loh ini. Udah telanjang, mungkin dikebukin, mungkin dicakar-cakar sampai luka-luka, ditelanjangin setan, dipermalukan setan. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, bahkan seluruh penduduk kecil besar tahu ini. Yahudi maupun orang Yunani. Dari orang Yahudi ngerti, orang Yunani juga ngerti. Maka ketakutanlah mereka dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus makin besar namanya. Lalu banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya dan membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Bayangin, ini yang mahal sekali. Mahal sekali. Bayangin Bapak Ibu. Jadi kita mesti tahu dan mengerti ini. Ayat 21 ya, kita lanjutin ya. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya, katanya. Sudah berkunjung ke situ, aku melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya yaitu Timotius dan Erastus mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira waktu itu timbul huru-hara mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi penghasilannya Demetrius ini gede sekali karena bikin kuil dan Dewi Artemis dari perak. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama pekerjaan lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudaraku, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesat banyak orang mengatakan bahwa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ini tetap saja nih, orang-orang seperti ini tetap ada. Karena ada pertobatan besar-besarnya, meninggalkan dewa-dewa mereka dan kuil-kuilnya, akhirnya mereka bangkrut. Tengah apa? Selalu bikin kekacauan. Orang-orang penyembah uang, orang-orang penyembah setan, orang-orang penyembah sihir, mantra tenung itu selalu bikin keributan dan kekacauan. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang. Kalau dihina orang kamu bangkrut dong sekarang, dia marah nih. Tapi juga untuk kuil Artemis dan Dewi besar itu berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ya jelas, Yesus lebih powerful, setan akan bawa belur. Makanya Bapak Ibu, suatu hari Bapak Ibu mesti ngerti tentang pelayanan pelepasan. Ketika ada orang kerasukan setan, Bapak Ibu, tapi harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Jangan asal-asalan. Kalau Bapak Ibu ikut-ikutan nengking-nengking ya, seperti anak-anak Imam Sekewa tadi loh, dipermalukan setan. Tapi dengan otoritas, kalau Bapak Ibu memiliki otoritas dari tempat maha tinggi, sebut nama Yesus saja, setan itu akan kabur loh. Kabur, takut banget. Baru kita ngerti, Yesus is powerful. Seluruh kota itu menjadi kacau dan mereka ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tapi muridnya tidak mengizinkan. Bahkan beberapa pembicara berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara orang itu berkumpul dan gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu, sebab kumpulan itu kacau balau. Kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul, ikut-ikutan. Sampai hari ini kan banyak orang ikut demo itu hanya sekedar ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan dan ujungnya bikin kekacauan aja nih. Hari ini kita lihat ya, demo-demo yang pernah terjadi itu banyak orang ikut-ikutan aja. Akhirnya karena ikut-ikutan, mereka kelaparan, mereka kehausan, akhirnya bikin kacau balau. Makanya kita jadi orang Kristen itu mesti pinter ya. Harus pinter. Dilarang keras bodoh. Dilarang keras nggak memiliki pengetahuan. Belajar Bapak Ibu. Harus latih. Nyerap ilmu pengetahuan. Baca buku. Orang Kristen dilarang keras menjadi orang Kristen yang malas. Orang Kristen saya percaya harus dilarang dengan keras menjadi orang Kristen yang malas belajar. Orang Kristen harus banyak belajar. Harus banyak membaca. Harus semakin hari semakin mengerti kebenaran sehingga tidak mau ditipu oleh setan. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya. 2 jam loh, bayangin. 2 jam ngomongnya. Besarlah Dewi Artemis orang Efesus. Hanya nyebutin
Dewi Artemis yang paling besar itu diagung-agungkan. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung-patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantahkan. Hendaklah kamu tenang, janganlah terburu-buru berteriak. Sebab kamu telah membawa orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ." Akhirnya terus bikin ribut. "Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dengan demikian kata itu membukakan kumpulan masyarakat rakyat itu juga. Di sisi lain, mereka benar-benar bikin kekacauan yang luar biasa karena takut penghasilannya berkurang dan akhirnya mereka bikin kekacauan. Karena biasanya orang-orang dirasuk setan itu kerjaannya hanya bikin kekacauan terus-terusan supaya orang-orang yang memberitakan Injil itu menderita. Bapak Ibu, dukun, peramal, tukang tenung selalu mengambil keuntungan. Ketika mereka dirugikan, mereka akan selalu memakai jalan lain untuk membuat kekacauan. Karena kerjaannya setan memang seperti itu. Dukun itu kadang seringkali hanya merasa penting, merasa ngerti, merasa hebat. Tapi mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Kekuatan mereka itu tidak punya kuasa sama sekali. Kita sebagai orang percaya memiliki kuasa Yesus, memiliki urapan Yesus yang harusnya bisa didemonstrasikan. Bapak Ibu harus bergaul dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita itu bisa memberitakan Injil, bisa. Tapi pemberitaan Injil kita akan lebih efektif, lebih powerful lagi kalau ada kuasa dan tanda-tanda mujizat yang menyertai. Tanda-tanda mujizat dan kuasa itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Dan ketika kita ini bergaul intim dengan Tuhan, memiliki kedalaman, kedekatan dengan Tuhan, saya percaya urapan Allah itu nempel kepada kita. Saya pernah ajar tentang urapan ini, Bapak bisa dengerin di channel YouTube saya. Saya pernah ajar tentang urapan dan kuasa Tuhan. Bagaimana urapan itu bekerja dalam diri kita, saya pernah mengajarin seperti itu. Kalau kita nih, setiap orang percaya memiliki otoritas dan kuasa. Karena tidak semua orang memiliki otoritas dan kuasa. Kebanyakan rata-rata orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau hari ini dengerin firman ini, Bapak Ibu mau bayar harga di hadapan Tuhan. Bergaul intim dengan Tuhan. Lama-lama ketepa urapan dan kuasa itu. Bapak Ibu, urapan dan kuasa dan tanda ajaib itu tidak hanya miliknya pendeta. Miliknya hamba Tuhan berkarunia. Itu milik kita semua. Dan karunia Roh Kudus itu milik semua orang percaya, bukan milik hamba Tuhan. Hanya kita harus mengingininya, karena Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita. Jadi semua otoritas dan kuasa Tuhan itu harusnya ada dalam diri kita. Hanya kita nggak tahu bagaimana mengoperasikannya. Bapak Ibu mesti belajar bagaimana mengoperasikan karunia Roh bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu tidak tahu bahwa ada urapan kesembuhan di tangan Bapak Ibu, dalam diri Bapak Ibu, sampai Bapak Ibu turun tumpang tangan orang sakit. Saya berani sekali, saya ini hamba Tuhan yang berani untuk altar kok. Saya sering kali altar untuk doain orang sakit. Dan banyak yang disembuhkan, banyak juga yang nggak disembuhkan. Yang menyembuhkan Tuhan kok, bukan saya kok. Istri saya dan beberapa teman hamba Tuhan bilang, "Kamu kok berani banget?" "Oh, saya ngapain nggak berani? Saya punya Yesus. Yang nyembuhin kan bukan saya, Tuhan. Nanti kalau orang nggak sembuh, urusannya Tuhan, bukan urusan saya." Bagian saya mengoperasikan karunia Roh bekerja dalam diri saya. Saya sering kali tumpang tangan orang sakit. Berani sekali. Dan saya percaya suatu hari saya akan. Memang awal-awal pelayanan saya itu banyak pelayanan kesembuhan yang menyertai. Kita pelayanan di Lampung itu melihat ribuan orang disembuhkan Tuhan. Dan saya percaya karunia itu akan semakin powerful di akhir zaman ini, menyertai hidup saya. Dan saya melayani pelepasan setan. Benar-benar dibikin bawa belur oleh urapan Tuhan itu. Saya benar-benar melihat dengan mata saya sendiri, maksud saya. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan, kuasa Tuhan menyertai. Dan urapan itu ada dalam diri Bapak Ibu semuanya, tanpa terkecuali. Ketika Bapak Ibu lahir baru, urapan kesembuhan, urapan mujizat menyertai. Hanya bagian kita mengoperasikannya.
Memang ada beberapa orang yang dikasih karunia sungguh karena dia mau, dia mengingini, dan kita harus mengingini itu. Jangan berhenti sebagai menjadi orang Kristen percaya saja. Kejar terus, kejar kasih, ingini karunia. Kalau kita mau pengen pelayanan, ya karunia roh itu bekerja, manifest dalam diri kita. Baru omongan Bapak Ibu didengar orang, baru memiliki kuasa. Kalau kita mau menginjil hanya cuap-cuap saja tanpa ada otoritas dan kuasa Allah, siapa yang mau dengar? Orang dunia itu ingin melihat manifestasi kuasa Yesus itu real di muka bumi ini. Nah itu kita yang harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau kita mau menginjil dengan efektif, harus menginjil dengan urapan Tuhan. Menginjil dengan kuasa Tuhan. Orang dukun aja demonstrasi kuasanya kok. Itu lihat dukun-dukun itu seringkali demonstrasi kuasanya. Dan sekarang pendeta hanya cuap-cuap doang, bilang mujizat sudah nggak ada, nggak berlaku lagi. Sedangkan setan demonstrasi kuasanya begitu rupa. Terus pendeta-pendeta nggak percaya dengan mujizat kesembuhan dan lain-lain sebagainya, malah menghujat banyak pendeta yang dipakai Tuhan. Gimana ceritanya? Sedangkan setan demonstrasi kuasanya itu real dan nyata dalam hari-hari terakhir ini. Kita sebagai hamba Tuhan masih dipercayakan kuasa dan otoritas itu loh. Kita harus demonstrasi, jangan kalah dengan setan. Kalau setan berbicara lantang hari ini, harusnya hamba Tuhan juga berbicara lantang tentang kebenaran. Tidak hanya hamba Tuhan saja, orang yang mendengar firman yang saya sampaikan harus berbicara lantang dengan kebenaran. Bapak Ibu akan berbicara lantang dengan kebenaran kalau Bapak Ibu memiliki otoritas dan kuasa. Dan kuasa itu milik Yesus, Kristus Yesus. Dan Bapak Ibu untuk menerima kuasa itu, Bapak Ibu harus bayar harga di hadapan Tuhan. Menyembah, matiin daging, hidup dalam kekudusan, bergaul intim dengan Tuhan. Tidak ada solusi lain. Nyembah Tuhan. Kadang kita ini kalau nggak memiliki doa, hubungan pribadi dengan Tuhan yang benar, seringkali mulut kita tuh ngomongnya ngawur dan kacau. Kita nggak mengalami ritme dan cara kerja Tuhan. Kita ngomongnya ngaco, kita mudah menghakimi, kita mudah komentarnya menghakimi itu menyakitkan, merendahkan. Bagaimana mau dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Tidak bisa orang-orang model seperti ini dipakai untuk menjadi kepanjangan tangan. Kepanjangan tangan setan iya, kepanjangan mulut setan iya. Kita harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mulut Tuhan. Sehingga orang itu bisa melihat urapan Tuhan menyertai real, menyertai kita. Perkataan Bapak Ibu itu bisa didengar orang dan tembus sampai ke jantung orang, merubah orang. Kebanyakan hari ini pendeta banyak khotbah motivasi yang menyenangkan telinga saja, supaya jemaatnya bisa ngundang lagi, gerejanya ngundang lagi, dan orang lain tenang-tenang saja. Kalau saya ngomong pedas sekali, dan banyak Bapak Ibu yang tersinggung, ya puji Tuhan kalau tersinggung. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan apa yang saya sampaikan, ganti channel. Nggak usah dengerin khotbah saya, nggak datang gereja. Nggak usah, kalau pendetanya yang khotbah saya nggak datang ibadah, beres, kelar kan. Saya ngomong apa adanya. Bapak Ibu mesti bayar harga. Tidak cukup menjadi orang Kristen yang plonga-plongo di gereja nggak ngerti apa-apa. Banyak orang Kristen tahu satu ayat saja udah merasa tak jago segalanya untuk menghakimi khotbah orang lain. Kalau saya tuh baca komentar orang Kristen di YouTube atau di Facebook tuh serem banget. Mereka berani sekali ngomong serampangan, ngomong sembrono. Padahal tidak sadar suatu hari komentarnya itu akan dipakai untuk menghakimi mulutnya sendiri. Bapak Ibu, setiap kata-kata kita itu tidak akan terluput, semuanya akan dihakimi di hadapan Tuhan. Kita akan dituntut pertanggungjawabannya. Kalau mulut kita ini dijaga baik-baik, harusnya bukan komentar yang jelek, bukan kata-kata negatif, tapi kata-kata yang membangkitkan dan menyampaikan otoritas ilahi. Ngomong orang sakit sembuh, mujizat terjadi. Setan pergi, itu real. Otoritas harusnya orang Kristen milikin itu. Tapi berapa banyak orang nggak terlalu peduli dengan seperti itu. Sibuk cari uang, bekerja. Bukan berarti saya nggak bekerja loh. Saya cari uang juga iya. Rajin bekerja iya. Tapi di sisi lain saya kejar Tuhan gila-gilaan. Karena setan hari ini demonstrasinya itu gila-gilaan. Kalau Bapak Ibu lihat nih, yang ngaku paranormal, yang ngaku dukun sakti, yang ngaku orang pintar, demonstrasinya di real nyata. Sedangkan pendeta-pendetanya ngopo khotbah motivasi, kejar persembahan, kejar nama baik, ketenaran, khotbah yang mengenakan telinga buat apa? Ini saatnya hamba Tuhan bangkit kembali, berjalan dalam otoritas kuasa Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kisah para rasul itu mujizat demi mujizat. Tidak heran Injil itu sampai ke Jakarta sampai hari ini. Gara-gara mereka ngomong beneran, menyebar kemana-mana. Injil sampai ada hari ini. Karena mereka berjalan dengan otoritas, kuasa.
Tanda-tanda menyertai. Urapan Allah menyertai. Jangan bilang hari ini mujizat nggak penting. Hidup benar yang penting. Iya, semuanya penting. Kalau Bapak Ibu, mujizat memang untuk tanda-tanda orang yang tidak percaya. Kalau kita sudah bertumbuh di dalam Kristus, kita nggak perlu mujizat dan tanda-tanda lagi. Kita perlu bertumbuh di dalam Tuhan. Setelah kita bertumbuh dalam Tuhan, kita perlu memberitakan Injil. Dan waktu memberitakan Injil perlu kuasa dan tanda-tanda menyertai hidup kita. Baru nama Yesus itu punya power dan otoritas. Luar biasa sekali. Bayangin Paulus ngomong, kalau kamu masih teriak terus, mulai hari ini kamu akan buta. Buta beneran. Powerful. Paulus ini hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, kita jangan mau ditipu setan. Jangan mau ditipu peramal. Jangan mau ditipu dukun. Mereka nggak memiliki otoritas. Kuasa apa-apa. Kuasanya jauh di bawah kakinya Yesus. Kita yang harus memiliki otoritas yang power itu. Lantang ngomong kebenaran. Berani ngomong kebenaran. Bukan saatnya lagi nina bubuk. Mau diperhatiin, sakit hati tersinggung, aduh terlalu murahan. Bukan saatnya lagi orang Kristen itu memble. Saatnya kita kejar Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngalami perjalanan bersama Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan menyertai Bapak Ibu akan semakin mencintai Yesus, semakin mengasihi Yesus, semakin menjaga hidup kudus, tidak mau menyakitin hati Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar dari manapun juga, kecuali Yesus Kristus Tuhan. Dan saya sudah buktikan bagaimana setan kabur. Bahkan pada titik tertentu ketika saya melayani pelepasan beberapa bulan yang lalu dengan istri saya. Oh, udah lama sebelum COVID ini ada. Ketika orang kerasukan setan itu. Ada ibu-ibu yang kerasukan setan, saya mesti ajak istri saya untuk pelayanan pelepasan. Karena dia perempuan, istri saya yang pegang. Tak suruh lihat saya saja takut. Bukan karena muka saya nggak terlalu ganteng. Saya tanya takut, tapi karena ngeliat Tuhan yang bekerja melalui hidup saya, is powerful. Itu membuat saya semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ternyata Tuhan real ada dalam diri saya dan kuasa Tuhan. Bahkan titik tertentu istri saya suruh tumpang tangan, dia merasa panas kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan istri saya tahu persis bahwa Yesus is powerful. Udah yang dukun nggak usah dipercaya, peramal nggak usah dipercayain. Kita itu perlu bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu perlu pengajaran yang sehat. Dari guru yang sehat. Jangan setan yang diagung-agungkan. Yesus yang perlu diagung-agungkan. Makanya saya nggak tertarik. Sekalipun saya itu tahu. Saya pernah belajar ilmu kejawen. Saya nggak pernah tertarik dengan ini untuk diomongin. Karena saya lebih tertarik ngomong tentang Yesus. Karena Yesus lebih powerful dan lebih dahsyat dalam kehidupan saya. Amin. Jaga kekudusan, jaga kesucian. Kalau mau otoritas dan kuasa Tuhan bekerja, bergaul dengan Tuhan. Bayar harga. Kalau Bapak Ibu hamba Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan. Doa 1 hari minimal 2 jam. Nyembah. Yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa isyarat, jangan berhenti pakai bahasa rohmu itu. Nyembah Tuhan di mana-mana. Pakai bahasa rohmu. Bahkan Paulus ngomong, aku tuh berkata dengan bahasa itu lebih daripada kalian semua. Kita harus lakukan itu loh. Nah, heran Paulus itu kuasanya powerful sekali. Ternyata dia benar-benar mati daging iya. Hubungan intim dengan Tuhan iya. Di samping itu hikmatnya pengetahuan juga luar biasa. Kira-kira kalau jadi orang Kristen seperti itu powerful. Dampaknya besar. Amin. Jangan berhenti sampai sini. Kejar Tuhan. Kalau hari ini hanya berdoa 15 menit, tambahin setengah jam. Kalau udah setengah jam, tambahin 45 menit. Kalau 40 menit, tambahin sejam. Kalau sejam, tambahin 1,5 jam. Tambahin 2 jam. Jangan jerat-jerit minta diberkatin, minta diinin, minta diurapi. Urapan itu akan turun otomatis kalau kamu nyembah Tuhan. Taruh di pengharapan. Seringkali kalau saya berdoa bisa sejam 2 jam, nggak ngomong apa-apa. Saya hanya memastikan hati saya nyembah Yesus. Karena setiap berdoa itu, hubungan seseorang itu dengan Tuhan itu beda-beda. Minta kalau nggak tahu cara minta Roh Kudus ajarin untuk berdoa. Bagaimana berdoa, bagaimana menyembah Tuhan. Nanti Roh Kudus akan ajarin. Bapak Ibu, dengar pengajaran yang sehat. Dengar hamba Tuhan yang sehat ngajarnya. Bertumbuh di dalam Kristus dan semakin hari semakin dipakai Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. God bless.